Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Juanita. Polda Jawa Barat menegaskan penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan, yakni dengan agenda mendengarkan jawaban dari Polda Jabar selaku termohon atas gugatan tim kuasa hukum Peggy pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Diketahui sidang lanjutan itu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung. Bahkan Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus Vina. Adapun penyidik mengeluarkan surat tugas pada tanggal 19 Mei 2024 dan surat perintah penyidikan lanjutan pada 27 Mei 2024 lalu. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jawa Barat, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Sehingga terhadap permohonan pra-peradilan adalah hanya memeriksa dan menilai aspek formal terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh pemohon. Undang-undang sesuai dengan kewenangannya. Maka dengan demikian termohon yang telah melakukan penetapan tersangka saudara Peggy Setiawan alias Peron Rudi Irawan pemohon adalah tidak bertentangan hukum sehingga sah menurut hukum. Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, termohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. Dalam perkara 1, menolak permohonan pra-peradilan undang-undang. Mantan RT 2 RW 10 bernama Abdul Pasren yang memberi kesaksian dalam kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 lalu, akhirnya kembali muncul ke publik pada Senin 1 Juli 2024 lalu. Sebelumnya diketahui Pasren dan anaknya bernama Kahfi diduga kabur di tengah kasus Vina Cirebon yang kembali diungkap. Pasren kekeh dengan pernyataannya yang menyebut para terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon tidak pernah tidur di rumahnya, terlebih pada malam hari ketika Eki dan Vina dibunuh. Belakangan diketahui Pasren diduga memberi kesaksian palsu untuk membebaskan anaknya Kavi yang juga ditangkap bersama para terpidana lainnya. Kini Pasren dan Kavi terlihat setelah tim kuasa hukum mereka menggelar konferensi pers di Cirebon, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024 lalu. Meski awalnya tidak terlihat di dalam ruangan, keduanya akhirnya muncul di dalam mobil mewah warna putih yang hendak meninggalkan lokasi konferensi pers. Tampak Pasren yang mengenakan baju koko dan peci hitam, serta Kavi yang mengenakan baju putih bermotif, di mana di sisi lain Brigjen Polisi Purnawirawan Siswandi, satu anggota tim kuasa hukum Pasren ini memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kesehatan kliennya. Siswandi juga menunjukkan foto yang diambil pada 25 Juni 2024 saat Pasren dan Kahfi menandatangani surat kuasa sebagai bukti bahwa keduanya dalam keadaan baik. Selain itu, Pasren tetap konsisten dengan keterangannya pada tahun 2016 silam, yakni menegaskan bahwa pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, 5 terpidana tidak berada di rumahnya saat peristiwa kematian Vina dan Egy. Sebelumnya, warga kampung Saladara, tempat asal 7 terpidana kasus Vina Cirebon mencari keberadaan Pasren. Mereka mendesak agar ia jujur dalam memberikan keterangannya. Apa itu Pak bisa disampaikan? Tanda tangan surat kuasa. Tetap komitmen, makanya kita menerima sebagai tim hukum dan sebagai lawyer. Agustus malam minggu tidak ada para terpidana itu yang tidur di rumah mereka malam minggu itu. Itu aja tambahan dari saya, mungkin tanya jawab kami persilakan.
Bukti apa itu Pak bisa disampaikan? Tanda tangan surat kuasa. Profil Kepala Bidang Hukum atau Kabitkum Polda Jabar Kombes Polisi Nur Hadi Handayani belakangan ini cukup mencuri perhatian publik. Diketahui Kombes Nur Hadi ditunjuk sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum Polda Jawa Barat dalam sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Adapun sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kombes Nur Hadi diketahui lahir di Magelang 22 Juni 1969. Ia adalah seorang perwira menengah atau Pamen Polri aktif yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat. Pada pertengahan tahun 2022, sempat ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala Biro Logistik atau Karolog Polda Kalimantan Barat. Nur Hadi juga merupakan alumnus Akademisi Kepolisian atau Akpol tahun 1993. Nur Hadi pernah beberapa kali menduduki jabatan di daerah Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Selain kasus pra-peradilan, Kombes Nur Hadi sempat menangani kasus dugaan korupsi yang telah menyerap anggaran 12,2 miliar rupiah pada tahun 2019 lalu, yakni pada proyek pembangunan infrastruktur Jalan Tebas Jawai di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dalam kasus tersebut, Nur Hadi berhasil memenangkan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Pontianak, di mana yang diajukan oleh Ketua Umum Kadin Kalimantan Barat, Joni Isnaini CS sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Demikianlah Viral News kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.